Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope all of you are in a good conditions and happy situations. Stay safe, stay happy, and don't forget to pray before you continue watching this video. Start pray. Amen. Alright, last week we learned about a story which the title is Pinocchio, right? Are you enjoy to watch the video of Pinocchio? Yeah, hopefully all of you are enjoy to watch the story of Pinocchio. Well, in this video, we are going to learn something which still related to the previous video. Yeah, we will learn more about narrative text. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang lebih lanjut apa itu narrative text. So here are the contents. The first we will learn about definitions, the kinds of narrative text, the generic structure, the language features, and the last one is the function or the purpose of narrative text. So let's get started. The first question. What is narrative text? Jadi narrative text is an imaginative story. Apa itu imaginative story? Jadi cerita yang imajinasi. Ya, ceritanya itu imajinasi atau cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata. Jadi narrative text is cerita yang tidak nyata. And also is a piece of text which tells a story with complications or problematic events with the resolutions to solve the problem. Jadi teks cerita yang di dalamnya ada suatu masalah yang terjadi dan diceritakan serta penyelesaian atas permasalahan yang terjadi pada cerita tersebut. So to make it simple, narrative text is cerita yang tidak nyata yang di dalamnya ada suatu masalah serta penyelesaian dari masalah yang terjadi pada cerita tersebut. Alright, now you know the definition of narrative text. Now, let's continue to the second questions. What are the kinds of narrative text? Jadi, apa saja jenis-jenis narrative text? Yang pertama, we have folktale atau cerita rakyat. Nah, cerita rakyat di sini adalah seperti yang kita punya A Story of Malin Kundang, The Golden Cucumber atau Timun Mas, dan lain sebagainya. The second one, we have myth atau mitos atau suatu cerita yang tidak nyata tetapi dipercaya oleh suatu masyarakat tertentu. Nah, di Indonesia, we have A Story of Nyi Roro Kidul. The third one, we have fairy tale atau dongeng. Nah, fairy tale di sini untuk lebih gampangnya adalah cerita yang di dalamnya itu ada ibu perinya dan ada keajaiban-keajaiban lainnya. For example, Cinderella, Snow White, Aladdin, dan contoh yang kemarin yang Miss kasih, yaitu cerita Pinocchio, juga termasuk dalam fairy tale, karena di dalamnya ada ibu perinya. The fourth one, we have fable atau fabel, atau cerita yang tokoh-tokohnya merupakan hewan. Nah, for example, The Grasshopper and the Ant, atau yang Indonesia punya juga yang sangat terkenal yakni Si Kancil dan Si Siput and etc. The last one, we have legend atau legenda atau suatu cerita yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. For example, A Story of Danau Toba, A Story of Tangkuban Perahu, Keong Mas, and etc. Nah, jadi ada 5 jenis narrative text. Yang pertama folktale, yang kedua myth, yang ketiga fairy tale, yang keempat fable, and the last one we have legend. Next questions. So, what are the generic structure of the text? Apa saja struktur teks yang ada pada narrative text? So, the generic structure of narrative text, the first one we have orientation. What is orientation? So, orientations mean the beginning of the story that consists of introduction of character, time, and place. Jadi pada paragraf orientasi biasanya terletak di awal cerita yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang diceritakan. Nah, di dalamnya ada beberapa paragraf orientasi. Jadi pada paragraf orientasi biasanya terletak di awal cerita yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang diceritakan. Nah, di dalamnya ada beberapa paragraf orientasi. Jadi pada paragraf orientasi biasanya terletak di awal cerita
pengenalan tokoh, waktu, dan juga tempat di mana cerita tersebut diambil. Nah, berikutnya we have complication. Now, what is complication? Complications is where the problem in the story start to appear. Jadi, pada paragraf complication terdapat masalah yang terjadi itu mulai muncul di paragraf complication tersebut. Kemudian, we have also resolution, where the problem in the story is solved, di mana masalah tersebut diselesaikan itu berada di paragraf resolution. Nah, the last one we have coda. Tapi di coda ini Miss tulis optional karena tidak semua story, tidak semua cerita punya coda. Nah, apa sih yang terdapat dalam coda? Nah, yang terdapat dalam coda adalah closing expressions or statements that shows the story end and moral value of the story. Jadi, di dalam coda biasanya dituliskan tentang moral value atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis ke pembaca. Nah, pada contoh yang Miss kasih kemarin, yaitu Story of Pinocchio, we don't have coda karena kita harus menyimpulkan sendiri apa pesan moral yang disampaikan penulis ke pembacanya. Ketika cerita Pinocchio tersebut tertulis pesan moralnya di akhir cerita, berarti we have coda. Tapi karena kemarin kita tidak tahu apa pesan moral yang ingin disampaikan, sehingga kita harus membuatnya sendiri, jadi kita tidak punya coda di struktur teks tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah boleh Miss suatu cerita tidak punya coda? Jawabannya boleh, karena coda di sini hanyalah optional atau bisa ada, bisa tidak. Nah, yang harus dan wajib ada adalah 3 ini. The first one is orientation, the second one is complication, and resolutions. So, to make it clear, I will give you the example of the text, then let's discuss it together. Tapi nanti pada akhir video ini ya, Miss kasih contoh suatu cerita dan kita bedah di mana letak orientasi, complication, dan juga resolusinya. Dan apakah ada coda atau tidak. But before that, let's continue to the next part. What are the language features that used in narrative text? Apa saja unsur kebahasaan yang digunakan di narrative text? Karena every kind of text in English has their own language features as well as narrative text. Jadi, di setiap teks dalam bahasa Inggris itu pasti punya language features masing-masing. Begitu juga narrative text. So, apa saja sih language features yang ada di narrative text? There are some language features that used in narrative text. The first one is simple past tense. What is simple past tense? Nah, di simple past ini ada 2 rumus. Yang pertama, we have verbal sentence. Yang kedua punya nominal sentence. Nah, yang verbal sentence, we use verb to pada kalimatnya. For example, Pinocchio went to circus. Nah, verb 2-nya di mana? Ya, ini when kita menggunakan verb 2. Jadi verb 1-nya go, karena kita menggunakan simple past tense, jadi kita rubah menjadi when. Pinocchio went to circus. Yang kedua contohnya, he promised not to lie again. Nah, di sini verb 2-nya yakni promised. Verb 1 dari promise yaitu promise tanpa ed. Nah, biasanya verb 2 kebanyakan diakhiri dengan ed, tapi tidak semua ya, karena ada irregular dan regular verb. Nah, nanti Miss akan kasih beberapa list verb, verb 1, verb 2, dan silahkan untuk dipelajari atau dihafalkan sendiri-sendiri gitu ya. Karena nanti Miss kasih di WhatsApp grup kita berbentuk foto di dalam list foto verb gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya nominal sentence. Apa itu nominal sentence? Jadi kalimat yang menggunakan kata sifat atau kata benda atau juga kata keterangan.
Nah, kita biasanya menggunakan was were, tidak menggunakan verb kan, karena bukan verbal sentence. Nah, misalnya di sini Pinocchio was a naughty child. Kenapa di sini menggunakan was? Karena kalimat berikutnya adalah adjektif atau kata sifat. Naughty di sini adalah kata sifat. Jadi kita harus menggunakan was. Nah, contoh yang kedua, they were happy to see each other. Happy di sini adalah adjektif, jadi kita menggunakan were. Apa bedanya, Miss? Was sama were. Jadi ketika subjeknya di sini adalah I, she, he, it, dan nama orang, kita biasanya menggunakan was. Nah, kita menggunakan were ketika subjeknya berupa they, we, dan juga you. Jadi, they, we, you menggunakan were, I, she, he, it, dan nama orang itu menggunakan was. Nah, kemudian yang kedua, unsur kebahasaan yang kedua, we have figurative language atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya peribahasa. Nah, contohnya dalam story yang kemarin atau cerita yang kemarin Miss berikan, Miss menemukan figurative language yakni as the whale opened its mouth to sneeze, Pinocchio and Geppetto slipped out. Nah, di mana figurative language-nya? Yakni whale opened its mouth to sneeze. Karena di sini sneeze adalah bersin. Nah, bersin biasanya sifat yang dimiliki manusia kemudian ditempelkan di hewan. Di sini terjadi di sini dinamakan figurative language atau ada peribahasa di situ. Nah, the third one, we have progressive verb. What is progressive verb? Yakni verb yang menunjukkan aktivitas atau shows activity. For example, live, make, go, join, and etc. Jadi kata kerja yang menunjukkan aktivitas itu biasanya digunakan dalam narrative text. Nah, kenapa ada progressive verb dan juga figurative language? Karena pada narrative text we tells about series of event. That's why we must use progressive verb and also figurative language. Seperti itu. Nah, kemudian the fourth one we have temporal conjunction. Why we have to use temporal conjunction? Because each sentence or paragraph are continuing each other. Karena antara kalimat satu dan kalimat atau paragraf satu dengan lainnya itu saling keterkaitan, jadi kita membutuhkan temporal conjunction. Nah, contohnya temporal conjunction yakni as soon as, before, after, when, while, and etc. The last one, we have also dialogues to express attitudes, personality, and also relationship. Jadi kayak ada dialog di dalam suatu cerita tersebut. Nah, apakah dialog tersebut harus ada dalam cerita? Jawabannya tidak harus, tetapi biasanya dalam naratif teks itu ada dialog yang mengekspresikan tentang perilaku seseorang atau hubungan antara tokoh yang satu dengan yang lainnya untuk menunjukkan hubungan tersebut. Well, those are the language features. So, we can continue to the next questions. That is, what is the purpose of writing the narrative text? Apa sih tujuan dari menulis sebuah naratif teks? Jadi, the function or the purpose of narrative text, the first one is to tell a story of something or someone from the past events. Nah, karena tadi yang di language features-nya kita menggunakan simple past, oleh karenanya fungsi dari naratif teks juga untuk menceritakan suatu cerita yang terjadi di masa lampau. That's why we use simple past tadi. Nah, tujuan yang kedua atau fungsi yang kedua yakni to entertain the readers and or listeners. Jadi untuk menghibur si pembaca atau pendengar. Nah, kemarin kan Miss kasih cerita tentang Pinocchio. Nah, apakah are you enjoy to watch the story of Pinocchio? If you say yes,
Berarti fungsi atau tujuan dari teks tersebut berhasil, yakni untuk menghibur the readers and or the listeners. Yang terakhir, yakni to give us some moral values or lessons, yakni untuk memberikan suatu pesan moral atau pelajaran. Nah, dari Pinocchio kemarin, cerita Pinocchio kemarin, kita bisa mengambil suatu pelajaran nih, yakni jangan suka berbohong misalkan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya, narrative text have three functions or purposes. The first one is to tell a story of something or someone from the past events. The second one is to entertain the readers and or listeners. And the third one is to give us some moral values or lessons. Nah, seperti yang Miss janjikan tadi, bahwasanya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang seperti apa struktur teks dalam narrative text. So here is the example. The ant and the dove. Jadi nanti Miss akan bacakan, kemudian kita akan mengidentifikasi di mana letak orientasinya, di mana komplikasinya, dan juga resolusinya. Nah, the first one, the ant and the dove. Of course, it called as the title atau judul. Jadi judulnya adalah Semut dan Merpati. One hot day, an ant was seeking for some water. Pada suatu siang, ada seekor semut yang sedang mencari air. After walking around for a moment, she came to a spring. Nah, setelah berjalan cukup lama, sampailah dia di sumber mata air. Nah, to reach the spring, she had to climb up a blade of grass. Nah, untuk mencapai atau untuk menuju ke sumber air tersebut, dia harus memanjat sehelai rumput. A blade of grass means sehelai rumput. Nah, while making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. Nah, saat dia memanjat sehelai rumput tadi, tiba-tiba dia terpeleset sehingga dia jatuh secara tidak sengaja ke dalam air. Nah, in the first paragraph here kita bisa menganalisis, kita bisa tahu dari paragraf pertama ini kita bisa tahu siapa karakternya, di mana kejadiannya, dan juga kapan terjadinya cerita. So, we can call this orientation. Jadi ingat ya, orientation adalah the beginning of the story, yang mana kita nanti bisa tahu the characters, time, and also the place. The next paragraph. She could have sung if a dove up a nearby tree had not seen her. Nah, si semut tadi bisa saja tenggelam ketika seekor merpati yang berada di pohon tidak melihat si semut tadi. Nah, seeing that the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Nah, karena melihat si semut tadi dalam masalah, si merpati dengan cepat untuk mematahkan sehelai daun dari pohon, kemudian menjatuhkannya di air tersebut dan menjatuhkan di dekat struggling ant, atau struggling ant di sini means semut yang meronta-ronta. Then the ant moved towards the leaf and climbed up there. Kemudian si semut segera bergerak menuju ke daun yang dikasih sama merpati tadi dan memanjat ke atas atau memanjat di daun tersebut. Soon it carried her safely to dry ground. Nah, kemudian sesegera itu dia selamat dan menuju ke dry ground atau lahan yang kering. Nah, dari paragraf yang kedua ini kita bisa tahu nih, ada suatu masalah loh yang terjadi pada an ant ini, pada semut ini. So we can call it as complication karena ada masalah yang terjadi di paragraf tersebut.
Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net towards the dove, hoping to trap it in this way. Nah, tidak lama setelah itu, ada seorang pemburu di dekatnya yang sedang melemparkan jaring ke arah burung merpati tersebut. Nah, si pemburu tersebut juga berharap bisa menjebaknya dengan cara tersebut. Nah, pada paragraf ini ternyata ada masalah lain, yakni si merpati yang hendak ditangkap oleh si pemburu tersebut. So, we can call it as complication. The last paragraph. Guessing what he should do, the ant quickly beat him on the field. Nah, karena si semut tadi bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian si semut dengan cepat menggigit si pemburu tersebut. Feeling the pain, the hunter dropped his net and the dove flew away quickly from this net. Nah, karena si pemburu merasakan sakit, pemburu segera menjatuhkan jaringnya dan merpati dengan cepat terbang dari jaring tersebut. Nah, pada paragraf terakhir ini, si semut mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan menggigit seorang pemburu tadi dan menyelamatkan si merpati dari tangkapan pemburu tadi. Nah, karena di sini kita bisa tahu penyelesaian masalahnya, so we can call it as the resolution. Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan. Mungkin nanti kalian akan bertanya, "Mem, complication-nya kok ada 2?" Ya, jawabannya iya. Karena complication tersebut tidak harus dalam satu paragraf. We can find more than one paragraph. Jadi complication itu bisa ditemukan di lebih dari satu paragraf. Bisa 2, 3, and so on. Jadi kita harus mengetahui isi dari cerita tersebut, kemudian kita baru bisa di mana letak orientation-nya, complication-nya, and also the resolutions. Yeah, I think that's all. Any questions? So if you have questions, please ask me freely through WhatsApp group, or you can directly comment on this video in our Google Classroom, atau kalian bisa privately chat lewat WA dengan saya ya. So before we end the class, I think you have to do an assignment. Nah, di sini nanti Miss akan menjelaskan tentang tugas yang akan kalian kerjakan. Read the jumbled paragraph carefully. Nah, nanti tugasnya Miss akan kasih suatu cerita, tapi ceritanya di sini masih acak, belum runtut. What should you do is that please rewrite the story coherently according to the following text structure: orientation, complication, and also resolution. Jadi, yang harus kalian lakukan pertama adalah urutkan terlebih dahulu cerita yang acak ini. Kemudian, tentukan di mana orientation-nya, complication-nya, dan juga resolution-nya. Nah, yang kedua, find out the verb that using simple past form based on the previous story. Nah, yang kedua tugasnya adalah temukan verb yang menggunakan simple past minimal 10 verb. Jadi, dari cerita ini, silahkan kalian temukan 10 verb yang menggunakan simple past. Jadi, ingat ya, simple past tadi menggunakan verb to. Alright. Nah, kalau kalian masih bingung mengenai tugas dan juga materi pada hari ini, kalian bisa menanyakannya melalui WhatsApp grup kita, atau bisa langsung menanyakan di Google Classroom kita, atau bisa juga melalui private chat dengan Miss Zilaya. Alright, I think that's all for today. Thank you for watching. I hope you can enjoy learning this video, and thank you so much. See you next time.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.